Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jadi mungkin ini pertama kali ya kita ketemu untuk kelas 4. Jadi kita sebelum masuk ke materi, kita perkenalan dulu. Mungkin nama Bapak itu Muhammad Maulana, bisa panggil aja Pak Maulana. Mungkin Bapak juga ke anak-anak belum kenal semua ya. Nama-namanya juga masih suka lupa karena memang belum pernah ketemu secara langsung untuk kelas 4 yang sekarang gitu ya. Nah, oke, kita masuk ke materi. Untuk materi yang sekarang sebetulnya ini anak-anak udah sempat nulis dan mengerjakan di pertemuan pekan kemarin, minggu kemarin ya, di hari Senin kemarin. Itu terkait pecahan ya, pecahan. Nah, sekarang Bapak kemarin sempat udah ngasih video dari YouTube. Sekarang juga Bapak insya Allah ini videonya dari YouTube gitu ya, cuman video Bapak sendiri biar insya Allah lebih menjelaskan dan nanti anak-anak kalau ada yang nggak ngerti bisa langsung nanya gitu ya di WA, di grup atau nge-PC ke nomor Bapak, silahkan tuh. Jadi biar langsung nanya. Nah, Bapak jelasin dulu secara keseluruhan. Dari atas dulu, dari judulnya ya. Dari judulnya ini pecahan. Nah, ini sekarang nggak akan terlalu detail, nggak akan terlalu lama videonya. Bapak mau secara singkat dulu, tapi insya Allah anak-anak nanti bisa lebih paham lah, bisa lebih paham. Pecahan itu bentuknya kayak gini anak-anak nih. Nah, kayak gini. Jadi ada pembaginya, simpannya ada pembaginya. Nah, pembaginya ini digaris, jadi ada angka yang di atas garis, ada angka yang di bawah garis. Nah, angka yang ini disebut pecahan. Nah, pecahan ini atau garis ini sama dengan dibagi. Jadi ini sama aja dibaca 1 dibagi 4. Nah, 1 dibagi 4. Jadi pecahan itu sama aja kayak pembagian. Nah, cuman ini dibacanya nggak dibagi, 1 dibagi 4. Biasanya dibacanya 1/4. Kan sering denger ya, kalau disuruh mama atau disuruh bapak, coba beli terigu 1/4. Nah, 1/4 itu ditulisnya kayak gini, 1/4, dibacanya 1/4. Nah, ini untuk pecahan ya, pecahan. Nah, ini untuk pengetahuannya, angka yang atas, nah ingat ya, angka yang atas itu disebutnya pembilang. Nah, ingat ya, angka yang atas sebutnya pembilang. Yang di bawah, angka yang di bawah garisnya itu disebut dengan angka penyebut. Nah, kalau di bawah disebutnya penyebut. Nah, oke, ingat ya. Nah, ini kan video, jadi nanti kalau lupa bisa di play lagi videonya, ditulis. Nah, ingat, ini juga semua yang Bapak jelasin kalau bisa ditulis biar ingat. Nah, oke, itu simpelnya. Nah, sekarang Bapak mau ngasih gambaran di biar anak-anak kebayang kayak gimana sih pecahan tuh. Nah, ini ada bulat nih, ada bulat. Awalnya Bapak hapus dulu ke tengah aja, hapus dulu. Oke. Nah, awalnya itu cuma bulat biasa nih, satu lingkaran ya, satu lingkaran. Nah, pecahan itu kan, kata pecah berarti kan pecah ya, jadi kebagi-bagi. Nah, jadi kebagi-bagi kata pecahan tuh. Awalnya cuma satu lingkaran, tapi karena pecah, jadi kebagi-bagi. Nah, misalkan anak-anak punya roti bulat. Anak-anak bagi jadi 8. Bagi 2 dulu, bagi 2 lagi jadi 4 kan? Nah, bagi lagi. Nah, maaf ini garisnya gak lurus, tapi nanti dilurusin sama anak-anak ya, digambar lagi. Nah, jadi ada 8 nih. Jadi asalnya bulat, anak-anak dipotong ke sini. Jadi ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi ada 8 bagian. Nah, yang dipotong-potong ini namanya pecahan. Karena pecahannya kan pecah ya. Jadi kalau gelas, piring pecah kan jadi kecil-kecil tuh ya. Nah, juga sama, asalnya besar. Karena pecahan dipecah jadi kecil-kecil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kayak gitu. Nah, Bapak misalkan anak-anak ini misalkan anak-anak ngambil nih
dari 8 pecahan kecil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diambil 2. Ambil 2 nih. 1, 2. Nah, 2 hilang nih, 2 udah diambil, udah dimakan rotinya. Nah, berarti pecahannya berapa? Nah, ingat tadi yang di atas itu pembilang, yang di bawah itu penyebut. Nah, pembilang itu yang diambil. Angka yang di atas itu yang diambil. Yang diambilnya berapa? 2 kan ya? 2. Ini ambilnya 2. Penyebut itu angka yang buat rotinya yang masih sisa. Jadi kalau yang di atas buat yang diambil, kalau yang masih sisa itu buat yang di bawah. Yang di bawahnya berapa? Nah, yang di bawah itu bukan cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kalau yang di bawah itu buat semuanya. Ada berapa? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8. Nah, jadi ini pecahannya itu yang di atas buat yang diambil. Angka di atas itu buat roti yang diambil. Kalau angka yang di bawah buat semua roti yang pecahan. Yang kecil-kecil aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi yang di bawah buat semuanya. Jadi tinggal tulis 2 yang buat diambil, di bawahnya 8 buat semuanya. Jadi pecahannya, ini pecahannya 2/8. Kayak gitu ya. Oke, lanjut ya. Tadi angkanya Bapak atasin dulu biar nggak ngalangin. Oke, mudah-mudahan paham ya. Jadi Bapak ulang sedikit. Pecahan itu kalau angka atasnya itu pembilang disebutnya. Kalau angka bawah disebutnya penyebut. Nah, kalau Bapak tadi gambarin di gambar, anak-anak punya roti bulat, terus pecah, dipotong-potong sama anak-anak, dibagi-bagi, jadi ada 8 yang kecil. Nah, terus diambil 2, 1, 2. Nah, yang 2 ini buat yang di atas, angka yang di atas, yang pembilang. Nah, buat semuanya yang 8 potong ini ditaruh di bawah, buat yang di bawah. Nah, paham ya? Jadi 2/8. Nanti kalau nggak paham bisa langsung tanyain aja, bisa di grup atau nanti langsung aja ke nomor Bapak ya. Nah, ditanyain. Nah, sekarang kita biar langsung lebih paham, Bapak langsung ke operasi jumlahnya. Operasi, jadi pertambahan. Pasti udah pernah belajar kan 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, terus pengurangan 1 kurang 2, 3 kurang 1, perkalianan, pembagian seterusnya. Nah, pecahan juga ada penjumlahannya, ada pertambahannya. Nah, ada pertambahan. Nah, ada penjumlahan. Nah, lihat, nah di sini ada pecahan yang pertama, ada pecahan yang kedua. Nah, yang pertama itu 1/4, 1/4. Yang kedua 2/4, 2/4 ya. Nah, lihat. Ya, cara ngerjainnya gimana? Gampang. Cara ngerjainnya gampang. Nah, pertama lihat teman-teman, anak-anak. Ya. Di bawahnya kan angkanya sama ya. Penyebutnya sama, berarti yang bulatnya itu sama semua. 4 ada 4. Kalau 4 berarti ya ada 4 pecahan. Nah, ini gambarannya, digambar. Sebenarnya nggak usah digambar, ini buat biar jelas aja. Nah, kalau di bawahnya 4, bawah berarti dua-duanya 4 nih. Berarti ya udah ada 4, 1, 2, 3, 4. Ini buat gambar ya. Nah, kalau ada angka di bawahnya sama, kalau angka di bawahnya sama, kayak gini, angka di bawah sama, gampang. Anak-anak tinggal tambahin aja angka atasnya. Jadi 1 tambah 2 berapa? 1 ditambah 2 berapa? Di bawahnya kan 4, sama-sama 4 ya. Tinggal ditulis aja 1. Cuma 1 kali aja, karena sama. Kalau angkanya sama, tinggal tulis aja 1 kali. Jadi tinggal tambahin aja yang atasnya. 1 tambah 2 berapa? 3. Di bawahnya kan 4, tinggal tulis lagi 4. Jadi hasilnya 3/4. Gitu ya. Nah, ini gampang. Jadi anak-anak tinggal tambahin aja angka atasnya. Kalau bawahnya sama, ingat kalau angka yang di bawahnya itu sama antara pecahan yang satu dengan pecahan yang kedua. Itu kalau bawahnya angkanya sama, itu tinggal ditambahin angka atasnya. Oke ya. Nah, kita coba lagi yang kedua. Kedua nih, ada 1/6 tambah 3/6. 1/6 ditambah 3/6. Ingat, di bawahnya sama. Nah, udah gak apa-apa, tinggal tulis aja 1 kali 6. Tinggal ditambahin angka atasnya. 1 tambah 3 berapa? 4. Nah, udah. Atau gak tulis biar jelas ya. 1 tambah 3, tinggal tambahin 1 tambah 3. Jadi hasilnya 4 tinggal tulis lagi 6. Udah. Nah, jelas ya.
Nah, mudah-mudahan paham. Oke. Oke. Nah, sekarang kan tadi ini maaf penutup ya. Jadi kan tadi udah ya, udah yang sama, angkanya sama. Nah, sekarang kalau yang sama kan gampang ya. Tinggal tambahin aja angka atasnya. Sekarang anak-anak tinggal kita belajar ke selanjutnya itu yang angka bawahnya beda. Kalau tadi angka bawahnya sama, sekarang angka bawahnya beda. Cara belajarnya gimana? Sebetulnya masih gampang. Nah, gini. Pertama, ingat hafalin lagi perkalian. Dari perkalian 1 sampai 10. Nah, itu nanti Bapak tanya udah bisa perkalian berapa, nanti di rumah belajar lagi perkalian 1 sampai perkalian 10, sedikit-sedikit aja, yang penting bisa ya. Dari perkalian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, itu belajar lagi kalau belum lancar ya. Nah, kalau yang beda angkanya, yang di bawah itu harus bisa perkalian, karena memang butuh perkalian. Nah, ini misalkan ya, ini 1/4, 1/4 ditambah 1/3, 1/3. Caranya gimana? Nah, teman-teman, anak-anak, garis dulu gak apa-apa. Caranya, nah, kalau yang tadi angkanya sama, angka bawahnya sama, kan tinggal ditambahin angka atasnya ya. Kalau yang angka bawahnya beda, itu angka bawahnya harus dikaliin. Itu cara pertama ya. Sebetulnya banyak cara, tapi cara ini aja dulu. Cara pertama, angka bawahnya kaliin. 4 dikali 3. Jadi kaliin. 4 kali 3 berapa? 12. Nah, disimpan di sini sama di bawah. Nah, udah ya. Nah, kalau udah, nah, teman-teman, anak-anak tinggal kali silang. Kan tadi udah ya, dikaliin 4 kali 3. Terus angka atasnya gimana, Pak? Angka atasnya harus dikali silang. Kali silangnya gimana? Ini gini ya, tadi kaliin 4 kali 3 jadi 12. Jadi 12. Terus buat yang di sini, buat angka pertama, 1 dikali 3. Nah, dikali silang namanya. Jadi silang kan? Silang. 1 dikali 3. 1 kali 3 dikali. 1 kali 3, 3. Karena tandanya tambah, berarti ditambah. Ditambah. Silang lagi yang ini. Silang. Nah, silang kan? Tuh jadi silang. Nah, 1 dikali 4. Berapa? 1 kali 4? 4. Tulis di sini 4. Nah, kalau udah gini, nah ini yang garis ini di sini buat ini, yang kedua ini buat ini. Oke? Nah, mudah-mudahan paham ya, salah paham. 3 tambah 4. Nah, tinggal ditambahin udah. 3 tambah 4 berapa? 7. Nah, yang bawahnya tetap karena cuma 1 ya udah 1, 12. Nah, jadi hasilnya 7/12. Udah, ini hasilnya. Ya. Oke, satu lagi biar lebih paham. Satu lagi, ini buat yang angkanya beda ya. Nah, sama kalau buat meskipun angka atasnya sama, kalau angka bawahnya beda, tetap harus dikaliin. Kalau tadi kan angka bawahnya sama ya. Kalau angka bawahnya sama, tinggal ditambahin aja. Ditambahin aja. Kita praktek lagi langsung. 3 kali 5, buat aja dulu guysnya. 3 kali 5, 15 ya. Nah, terus gimana kalau kayak gini? Kan kalau tadi satu-satu ya. Nah, 3 kali silang. 5 kali 2 berapa? 10. Nah, ini ya, 5 kali 2, 10. Ditambah, karena ditambah, 2 kali 3 berapa? 2 kali 3, 6. Oke, tinggal tambahin. Jadi hasilnya 10 tambah 6, 16. Di bawahnya 15. Nah, udah. Ini hasilnya 16/15. 16/15. Paham ya? Oke, nah itu untuk angka yang beda. Oke, nah tadi udah dijelasin ya di awal terkait pecahan, cara menjumlahkan. Jadi pecahan itu bentuknya kayak gini ya, ada garisnya. Dibacanya gimana? 1/4, 2/4, 1/3, 2/5. Itu ya, jadi angka atas dulu. Nah, terus tadi udah ditulis juga di awal, angka yang atas itu dibilangnya pembilang. Kalau yang bawah itu disebutnya penyebut.
ya. Ini pembilang, ini penjemput. Nah, sekarang kita rangkum dari yang tadi. Jadi kalau angka bawahnya sama, anak-anak tinggal tambahin aja atasnya. Angka bawahnya sama, angka atasnya tinggal ditambahin angka bawahnya, gak usah dirubah. Tetap tulis aja sama 4. Yang ini tambahin 1 tambah 2. Jadi 3/4. Nah, jelas. Nah, kalau yang angka bawahnya beda, ingat perkaliannya harus terus dilatih, belajar. Jadi angka bawahnya kalau beda, angka bawahnya harus dikaliin. 3 kali 5 berapa? 15. Nah, terus kalau udah dikaliin bawahnya harus dikali silang. Di sini ya, dikali silang. Ini sama ini 1 kali 5 ditambah dikali silang lagi 2 kali 3 6, jadi 11/15. Jelas ya? Oke, kalau jelas, insya Allah kalau ada yang bingung, ada yang gak ngerti, nanti langsung tanyain aja ke nomor WA Bapak. Nanti insya Allah Bapak jawab kalau lagi kosong. Ya, pokoknya hari ini pasti dijawab kalau nanya. Nah, kalau Pak insya Allah paham ya. Kalau paham, biar ngelatih. Nah, silakan nanti Bapak kasih soal buat latihan anak-anak. Nah, di grup WA ya, nanti Bapak kasih, nanti anak-anak kerjain soalnya. Nah, hari ini dikumpulkan ya. Oke, mungkin ini materi buat hari ini biar lebih paham aja. Belum ke materi yang baru, masih materi tentang pecahan. Pekan-pekan kemarin masih pecahan buat merangkum ya. Nah, kerjakan nanti soal yang Bapak kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.